Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membawa Anda ke dalam kisah-kisah yang penuh misteri dan drama yang tidak pernah terduga. Hari ini, kami punya cerita menarik tentang perjalanan seorang sopir truk dari Bandung yang terjerat hutang dan memutuskan melakukan hal nekat di Gunung Kemukus untuk mengubah nasibnya. Saksikan sampai akhir untuk mengetahui bagaimana nasibnya berakhir. Bayangkan Anda adalah seorang sopir truk yang terjebak dalam hutang dan terpaksa melakukan ritual terlarang di Gunung Kemukus untuk mengubah nasib. Tapi apa yang terjadi ketika keberuntungan datang dengan harga yang sangat mahal? Temukan jawabannya dalam cerita penuh misteri dan ketegangan ini. Sebut saja Anton adalah seorang sopir truk dari Bandung yang hidupnya bergantung pada roda-roda besar yang ia kendalikan. Sudah lebih dari 10 tahun Anton menempuh jalanan panjang, berliku dan berbahaya, tetapi keberuntungannya tak kunjung membaik. Hutang-hutang lama terus membelit, ditambah dengan kebutuhan keluarganya yang semakin hari semakin mendesak. Istrinya Sari selalu berusaha mengerti, namun mereka berdua tahu bahwa keadaan semakin lama semakin sulit. Pernah suatu kali Anton mencoba memulai usaha sampingan dengan membuka warung kecil di depan rumah, namun badai menghancurkan segalanya. Hari demi hari dilalui dengan penuh kegelisahan. Truk tuanya sering mogok, membuatnya kehilangan banyak pekerjaan dan pemasukan. Setiap kali pulang, Anton harus menghadapi wajah kecewa istrinya dan anak-anaknya yang hanya bisa menatapnya dengan mata penuh harap. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur jalanan dan kabut menyelimuti jalan, Anton memutuskan berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk minum kopi dan beristirahat sejenak. Di sana, ia bertemu dengan Joko, seorang sopir truk lain yang sudah dikenal sebagai sosok misterius di kalangan sopir. Joko dikenal selalu memiliki uang meski terlihat jarang bekerja. Anton yang merasa terdesak karena keadaannya, memberanikan diri untuk bertanya kepada Joko. "Mas, gimana sih caranya bisa tetap punya uang? Kerjaan kita sama, tapi kok nasib kita beda banget?" Joko tersenyum tipis sambil mengisap rokoknya. "Hidup ini banyak jalannya, Ton," jawab Joko dengan nada penuh teka-teki. "Kadang kita harus berani ambil risiko buat bisa lepas dari kesulitan." Kata-kata Joko terus terngiang di kepala Anton. Semalaman dia tidak bisa tidur, memikirkan kemungkinan yang bisa mengubah nasibnya. Di dalam hatinya ada rasa takut, tetapi ada juga rasa penasaran yang semakin kuat. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, Anton kembali bertemu Joko di tempat yang sama. Kali ini, Joko terlihat lebih serius dan mendekati Anton dengan tatapan mata yang tajam. "Ton, kalau kamu mau tahu jalan yang aku tempuh, kamu harus siap dengan konsekuensinya," kata Joko, mengawali pembicaraan. Anton mengangguk. "Aku sudah siap. Apapun yang bisa mengubah nasib keluargaku, aku akan lakukan." Joko kemudian menceritakan tentang Gunung Kemukus di Sragen, sebuah tempat yang dikenal karena praktik pesugihan yang misterius. Banyak yang datang ke sana untuk mencari kekayaan instan, namun ritual yang harus dijalani tidaklah mudah. Pesugihan di Gunung Kemukus mengharuskan seseorang untuk melakukan pertukaran pasangan dan hubungan terlarang sebagai bagian dari ritualnya. Anton terdiam mendengar cerita itu. Pikirannya berputar antara harapan untuk mengubah nasib dan ketakutan akan konsekuensi yang harus dia hadapi. "Benarkah ini satu-satunya jalan?" tanya Anton dengan suara bergetar. Joko menatapnya dengan serius. "Hanya kamu yang bisa memutuskan, Ton. Tapi ingat, sekali kamu memilih jalan ini, tidak ada jalan untuk kembali." Selama beberapa hari berikutnya, Anton tak bisa berhenti memikirkan tawaran Joko. Dia memandang anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah, dan istrinya yang sibuk menyiapkan makan malam. Dia merasa gagal sebagai suami dan ayah. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat keluarganya menderita karena kegagalannya. Akhirnya, di suatu malam yang sunyi, Anton memutuskan untuk berbicara dengan Sari. "Maaf, Bu, aku mungkin harus pergi untuk waktu yang lama," katanya dengan suara berat. Sari menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Apa maksudmu, Pak? Kenapa tiba-tiba mau pergi jauh?"
Anton menghela napas panjang. Aku harus mencoba sesuatu. Ini demi kita semua, demi masa depan anak-anak kita. Meski tidak sepenuhnya mengerti, Sari tahu bahwa suaminya sedang dalam tekanan berat. Dengan mata berkaca-kaca, dia mengangguk. Kalau itu yang menurutmu terbaik, aku hanya bisa berdoa, semoga semuanya baik-baik saja. Dengan keputusan itu, Anton bersiap menuju Gunung Kemukus bersama Joko, meninggalkan rumahnya dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Malam Jumat Kliwon yang ditunggu pun tiba. Anton dan Joko berangkat menuju Gunung Kemukus. Perjalanan ke gunung terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Jalan semakin sempit dan gelap, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang membuat suasana semakin mencekam. Kabut tebal menutupi jalan, membuat pandangan Anton terbatas hanya beberapa meter di depannya. Di sepanjang perjalanan, Joko tidak banyak bicara. Hanya ada suara mesin truk yang berdengung dan gelegar petir di kejauhan. Anton berusaha menenangkan dirinya, tapi jantungnya berdetak kencang, mengiringi kecemasan yang terus meningkat. Sesampainya di kaki gunung, mereka disambut oleh sekelompok orang yang juga akan melakukan ritual. Semua tampak serius dan tegang. Anton bisa merasakan bahwa mereka semua berada di sana untuk alasan yang sama. Putus asa dan berharap pada keajaiban. Dukun yang akan memimpin ritual sudah menunggu di sana. Dia membawa mereka ke sebuah lokasi tersembunyi di tengah hutan, di mana sebuah altar batu besar berdiri. Batu itu dihiasi dengan kain-kain berwarna merah dan kuning, serta dupa yang membakar di sekitarnya, menyebarkan aroma yang kuat. Dengan suara rendah dan serak, dukun itu mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, memanggil kekuatan-kekuatan yang tak terlihat. Anton merasa tubuhnya gemetar. Dia sadar bahwa dia berada di ambang batas antara dunia nyata dan dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ritual dimulai dengan pertukaran pasangan. Anton dipasangkan dengan seorang wanita muda yang juga terlihat ketakutan dan gelisah. Mereka berdua saling memandang, menyadari bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah sesuatu yang melanggar norma dan etika. Namun dukun itu memberikan perintah dengan suara yang memerintah, dan mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Di bawah cahaya rembulan yang redup, mereka melakukan hubungan terlarang yang menjadi syarat untuk mendapatkan pesugihan. Anton merasakan campuran rasa malu, bersalah, dan harapan. Dia tahu bahwa tindakannya salah, tetapi dia merasa tidak punya pilihan lain. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan setiap langkah yang dia ambil semakin membawanya ke dalam kegelapan yang tak dia mengerti. Setelah ritual selesai, dukun memberikan mereka sebuah batu hitam kecil. Ini adalah tanda bahwa permintaan kalian telah diterima, kata dukun itu. Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya. Apa yang kalian minta akan datang dengan konsekuensinya sendiri. Anton menggenggam batu itu erat-erat, merasakan dinginnya di telapak tangannya. Dia merasa lega bahwa ritual sudah selesai, tetapi ada juga rasa takut yang mulai merambat di dalam hatinya. Beberapa minggu setelah ritual di Gunung Kemukus, hidup Anton perlahan mulai berubah. Dia mendapatkan lebih banyak pekerjaan daripada sebelumnya. Setiap perjalanan yang dia lakukan selalu berakhir dengan keuntungan yang lebih besar. Hutang-hutangnya mulai terlunasi satu persatu. Dia bahkan bisa membeli truk baru yang lebih besar dan lebih baik. Keluarganya melihat perubahan ini dengan penuh kebahagiaan. Sari merasa sangat bersyukur, meskipun dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri suaminya. Anton sering termenung, dan matanya yang dulu ceria kini tampak kosong. Namun, dengan keberuntungan yang datang tiba-tiba ini, Anton merasa ada sesuatu yang aneh. Keberuntungan yang datang begitu cepat dan mudah membuatnya merasa cemas. Setiap malam, dia dihantui oleh mimpi-mimpi buruk tentang Gunung Kemukus, tentang ritual yang telah dia lakukan, dan tentang bayangan-bayangan gelap yang terus mengikutinya. Di tengah keberuntungannya, Anton mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dia sering melihat bayangan di sudut matanya, mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan merasakan kehadiran yang tak terlihat. Awalnya, dia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, semakin lama, bayangan dan suara itu semakin nyata.
Suatu malam saat dia sedang mengemudi di jalan yang sepi, dia melihat sosok hitam berdiri di tengah jalan. Anton menginjak rem sekuat tenaga, namun ketika dia melihat kembali, sosok itu sudah menghilang. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Anton mencoba menghubungi Joko untuk mencari tahu apakah dia juga mengalami hal yang sama. Namun Joko tidak bisa dihubungi. Anton pergi ke rumahnya, tetapi tetangganya mengatakan bahwa Joko sudah menghilang sejak beberapa hari setelah mereka kembali dari Gunung Kemukus. Anton semakin merasa cemas dan takut. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan keberuntungan yang dia dapatkan, dan dia mulai menyesali keputusan yang telah diambil. Seiring berjalannya waktu, Anton mulai merasakan dampak dari kutukan yang menghantui hidupnya. Setiap keberuntungan yang dia dapatkan selalu diikuti oleh kemalangan yang lebih besar. Truk barunya sering mogok tanpa sebab yang jelas, dan setiap kali dia memperbaikinya, masalah lain muncul. Uang yang dia peroleh tiba-tiba hilang tanpa jejak, dan hutang-hutang yang dulu sudah lunas tiba-tiba muncul kembali dengan jumlah yang lebih besar. Keluarganya juga mulai merasakan dampaknya. Sari menjadi sering sakit-sakitan, dan anak-anaknya mengalami mimpi buruk yang terus-menerus. Rumah mereka yang dulu hangat dan penuh canda tawa kini terasa dingin dan suram. Anton merasa bahwa kutukan dari Gunung Kemukus telah merasuki seluruh kehidupannya. Malam demi malam, Anton tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, meratapi nasibnya dan merasa bersalah atas keputusan yang telah dia ambil. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kutukan ini, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Merasa terdesak dan putus asa, Anton memutuskan untuk kembali ke Gunung Kemukus. Dia berharap bisa menemukan dukun yang dulu memimpin ritual dan meminta bantuannya untuk menghentikan kutukan ini. Dengan hati yang penuh kecemasan, Anton kembali ke tempat yang dulu dia kunjungi dengan Joko. Sesampainya di sana, Anton menemukan bahwa tempat itu terlihat berbeda. Pohon-pohon yang dulu tampak tinggi dan megah kini terlihat kering dan layu. Batu besar tempat mereka melakukan ritual kini dipenuhi lumut dan retak-retak. Suasana di sekitar gunung terasa lebih mencekam dan suram. Dukun itu muncul dari balik bayangan, tampak lebih tua dan lelah. "Aku sudah menunggumu," kata dukun itu dengan suara rendah. Anton langsung memohon, "Tolong Pak, hentikan kutukan ini. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Dukun itu menatapnya dengan mata yang tajam. "Kamu sudah memilih jalan ini, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Tapi, jika kamu ingin menghentikan kutukan ini, ada satu hal yang harus kamu lakukan." Anton mengangguk dengan tegas. "Apa saja, aku akan lakukan." Dukun itu mengambil sebuah cermin kecil dari kantongnya dan memberikannya kepada Anton. "Lihat dirimu di cermin ini dan renungkan dosa-dosamu. Untuk mengakhiri kutukan ini, kamu harus membuat pengorbanan yang lebih besar dari sekadar harta." Anton memandang cermin itu dan melihat wajahnya yang lelah dan penuh rasa bersalah. Dia tahu bahwa apa yang akan diminta oleh dukun itu akan sangat berat. Dukun itu memberitahu Anton bahwa untuk menghentikan kutukan, dia harus melepaskan semua yang dia cintai dan meninggalkan kehidupannya sekarang. "Hanya dengan pengorbanan seperti itu, kamu bisa menebus dosa-dosamu dan menghentikan kutukan ini," kata dukun itu dengan tegas. Anton merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia harus meninggalkan keluarganya, orang-orang yang paling dia cintai, demi menyelamatkan mereka dari kutukan yang dia bawa. Dengan mata berkaca-kaca, Anton bertanya, "Apakah tidak ada cara lain?" Dukun itu menggeleng. "Tidak ada jalan lain. Kamu harus memilih antara hidupmu dan hidup mereka." Dengan hati yang berat, Anton memutuskan untuk melakukannya. Dia kembali ke rumahnya dan menghabiskan malam terakhir bersama keluarganya dengan penuh cinta dan kesedihan. Dia tidak memberitahu mereka tentang apa yang akan dia lakukan, hanya mengatakan bahwa dia harus pergi untuk waktu yang lama. Sari mencoba menahan air matanya, tetapi dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Pak, apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kami selalu mencintaimu," katanya dengan suara bergetar.
Anton hanya bisa mengangguk dan memeluk keluarganya dengan erat. Pagi itu, dengan mata yang basah, Anton meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, dan memulai hidup barunya di tempat yang jauh. Berharap bahwa dengan pengorbanannya, dia bisa menyelamatkan mereka dari kutukan yang dia bawa. Anton menemukan tempat tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota asalnya. Dia mulai bekerja sebagai petani, menjalani kehidupan yang sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Meskipun dia jauh dari keluarganya, dia merasa lega bahwa mereka sekarang aman dari kutukan. Hari demi hari berlalu, dan Anton mencoba menjalani hidupnya dengan tenang. Dia sering merindukan keluarganya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Dia belajar untuk menemukan kedamaian dalam kesederhanaan hidup di desa, meskipun bayang-bayang masa lalunya masih sering menghantui. Anton juga mulai lebih banyak berdoa dan merenung, mencari pengampunan atas dosa-dosanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi dia berharap bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Namun, meski sudah jauh dari kehidupan lamanya, Anton masih sering dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Setiap malam, dia melihat mimpi-mimpi tentang Gunung Kemukus dan ritual yang telah dia lakukan. Dia melihat wajah-wajah orang yang telah dia sakiti, dan dia mendengar suara-suara mereka yang menuntut keadilan. Anton tahu bahwa ini adalah bagian dari kutukan yang harus dia tanggung. Meskipun dia sudah mencoba meninggalkan semuanya, masa lalu tetap mengejarnya. Dia mencoba mencari bantuan dari dukun dan orang-orang bijak di desa, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Mereka semua mengatakan bahwa ini adalah beban yang harus dia tanggung sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Anton mulai merasa putus asa. Dia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah tenang dan damai. Dia merindukan keluarganya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali. Setiap kali dia berpikir untuk pulang, bayangan kutukan itu kembali menghantuinya, mengingatkannya bahwa dia tidak bisa membawa mereka kembali ke dalam kegelapan yang dia ciptakan. Suatu hari, di tengah keputusasaan yang semakin mendalam, Anton bertemu dengan seorang ustadz yang sedang berkelana. Ustadz itu adalah sosok yang bijaksana dan penuh kedamaian. Ketika melihat Anton yang tampak resah, ustadz itu mendekatinya dan berkata, "Anak muda, aku melihat beban berat di hatimu. Maukah kau berbicara tentangnya?" Anton awalnya ragu, tetapi ada sesuatu tentang ustadz itu yang membuatnya merasa nyaman. Dia menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir, tentang hutang, ritual, kutukan, dan pengorbanannya. Ustadz itu mendengarkan dengan seksama tanpa menghakimi. Setelah Anton selesai bercerita, ustadz itu tersenyum lembut. "Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan," katanya. "Namun, yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Mungkin kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau hentikan sepenuhnya, tapi kau bisa mencoba menebusnya dengan melakukan kebaikan." Anton merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. "Apa yang bisa kulakukan, Ustadz? Aku sudah kehilangan segalanya." Ustadz itu meletakkan tangan di bahu Anton. "Mulailah dengan membantu orang lain di sekitarmu. Berikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan melakukan kebaikan, kau mungkin bisa menemukan pengampunan dalam dirimu sendiri dan dari mereka yang telah kau sakiti." Terinspirasi oleh kata-kata sang ustadz, Anton memutuskan untuk memulai awal yang baru. Dia mulai membantu warga desa dengan tulus, bekerja keras untuk menebus dosa-dosanya. Dia membantu membangun rumah-rumah, merawat ladang-ladang, dan memberikan bantuan kepada mereka yang sakit atau membutuhkan. Lambat laun, Anton mulai merasa bahwa beban di hatinya mulai berkurang. Dia merasa lebih damai dan tenang. Bayangan-bayangan dari masa lalunya masih ada, tetapi sekarang dia bisa menghadapi mereka dengan lebih tenang. Dia menyadari bahwa penebusan tidak datang dengan cepat atau mudah, tetapi melalui tindakan nyata dan kebaikan yang konsisten. Di tengah perjalanan ini, Anton juga mulai menulis surat untuk keluarganya. Dia menulis tentang betapa dia merindukan mereka, betapa dia menyesal atas apa yang telah terjadi, dan betapa dia berharap mereka bisa memaafkannya suatu hari nanti.
Dia tahu bahwa surat-surat itu mungkin tidak akan pernah sampai kepada mereka, tetapi menulisnya membuatnya merasa lebih dekat dengan keluarganya. Setelah beberapa tahun berlalu, Anton merasa bahwa dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Dia telah belajar untuk menerima masa lalunya dan menjalani hidupnya dengan penuh kesyukuran. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama seperti dulu, tetapi dia telah menemukan cara untuk hidup dengan damai. Suatu hari, saat sedang bekerja di ladang, Anton melihat seorang wanita muda datang menghampirinya. Wanita itu tampak bingung dan tersesat. Anton menghampirinya dan menawarkan bantuan. Ketika dia melihat wajah wanita itu, hatinya tergetar. Wanita itu mengingatkannya pada putrinya yang sudah lama dia tinggalkan. Anton membantu wanita itu menemukan jalan kembali, dan setelah itu, dia duduk di bawah pohon besar, merenung. Dia menyadari bahwa hidup adalah tentang perjalanan, tentang belajar dan berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi dia bisa berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Dengan tekad yang baru, Anton memutuskan untuk terus hidup dengan hati yang terbuka, penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Dia tahu bahwa dia tidak sempurna, tetapi dia akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan dalam ketenangan itu, dia menemukan bahwa dia telah menebus dirinya sendiri, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Kisah Anton adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap pilihan dalam hidup memiliki konsekuensi. Terkadang, jalan pintas yang terlihat mudah justru membawa kita ke dalam masalah yang lebih besar. Anton belajar dengan cara yang sulit bahwa keberuntungan yang didapat melalui cara yang salah akan selalu membawa beban yang berat. Dalam hidup, tidak ada pengganti untuk kerja keras dan kejujuran. Marilah kita belajar untuk selalu memilih jalan yang benar, meskipun sulit, karena di sanalah kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Selamat datang di